Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Pembelian pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT Putri Guntur Perkasa. Dan kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Hudori, Nina Kurnia, dan Juwita Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Nina Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pencatatan pembelian barang yang dilakukan oleh bagian akuntansi saat ini masih belum terintegrasi. Hal ini akan mengakibatkan suatu proyek tidak terkontrol dengan baik. Pencatatan pembelian dalam kegiatan konstruksi sangat penting sehingga kegiatan tersebut dilakukan secara lengkap dan terperinci. Agar dapat mengkontrol jalannya proses bisnis dalam perusahaan ini, untuk mengantisipasi hal tersebut, penggunaan teknologi informasi akuntansi yang baik dan sudah terintegrasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah PT Putri Guntur Perkasa dalam meningkatkan efisiensi kerja, proses bisnis yang berjalan, serta membantu pembuatan jurnal otomatis di perusahaan. Oleh karena itu, maka dibuatlah kegiatan observasi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT Putri Guntur Perkasa. Dan di sini ada maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, menghasilkan sistem informasi akuntansi pembelian yang dapat menghitung laporan pembelian material secara akurat dan cepat. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan akuntansi pembelian material. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat memantau besarnya pembelian material yang sudah dilakukan serta dapat menghasilkan status hutang pada pemasok. Dan tujuan yang pertama, merancang sistem informasi akuntansi pembelian material dan yang terkomputerisasi mulai dari permintaan material, dari proyek, sampai kepada rancangan formulir yang diperlukan. Yang kedua, merancang sistem yang membantu melakukan perusahaan dalam menghasilkan laporan-laporan pembelian material yang akurat. Yang ketiga, merancang sistem informasi yang dapat membantu memonitoring pembelian material. Dan di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama, meneliti terhadap prosedur-prosedur, formulir-formulir, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan sistem informasi pembelian material, prosedur yang akan dibahas, prosedur permintaan pembelian, penerimaan material, pencatatan kas keluar, dan pembuatan laporan. Yang kedua, menganalisis dan merancang sistem yang dapat mendukung perencanaan dan pengendalian kegiatan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi pembelian material. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat memantau besarnya pembelian material yang sudah dilakukan serta dapat menghasilkan status hutang perusahaan kepada pemasok. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem sebagai seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur-prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan menurut Trimoy, MC Liut, Jr. dalam Jakiuddin 2012, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. Pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to the account, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengolahan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengolah tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2016, akuntansi adalah proses identifikasi dan penyimpanan data serta proses pengembangan pengukuran dan komunikasi informasi. Dan yang terakhir, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan atau yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
Dan di sini ada activity diagram. Yang pertama, bagian gudang membuat surat pesanan, lalu memberikan surat pesanan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima surat pesanan, lalu meng-ACC surat pesanan. Setelah itu, memberikan surat pesanan tersebut kepada bagian supplier. Bagian supplier menerima surat pesanan, lalu menyerahkan barang, menyerahkan surat jalan kepada bagian gudang. Bagian gudang menerima barang dan surat jalan, lalu melakukan pemeriksaan. Jika barang tidak sesuai, maka bagian gudang mengkonfirmasi kepada bagian keuangan. Bagian keuangan akan membuat data kekurangan barang dan menyerahkan data kekurangan barang kepada bagian supplier. Namun jika barang sesuai, maka barang akan mencat. Dan ini dokumen masukan. Nama dokumennya surat jalan, fungsi sebagai bukti penerimaan barang, sumber supplier, bagian pembelian, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadi pembelian barang, dan bentuknya 1B. Ini contohnya. Lalu ada dokumen keluaran, nama dokumennya purchase order, yaitu PO. Fungsinya sebagai fungsi pemesanan barang. Tujuannya bagian keuangan, medianya supplier, frekuensinya setiap pemesanan barang. Jumlahnya 2 lembar, media kertas, dan bentuknya lampiran 1B. Lalu di sini ada 6 permasalahan pokok. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap sistem pembelian material pada perusahaan kontraktor ini adalah: yang pertama, tidak terdapatnya formulir standar. Yang kedua, tidak terintegrasinya data pada bagian logistik, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian keuangan. Yang ketiga, jenis barang tidak memiliki kode barang. Yang keempat, tidak adanya nomor urut yang tercetak pada formulir. Yang kelima, tidak adanya pemisahan tanggung jawab antara bagian keuangan dengan bagian pembelian dan bagian logistik dengan bagian penerimaan. Dan yang keenam, kurangnya bukti laporan atas pembelian, laporan retur pembelian, laporan penerimaan barang. Dan inilah analisis kebutuhan software. Yang pertama, bagian keuangan, ada 6. Yang pertama, bagian keuangan login. Yang kedua, bagian keuangan dapat mengolah data barang. Yang ketiga, bagian keuangan dapat mengolah supplier. Yang keempat, bagian keuangan dapat mengolah akun. Yang kelima, bagian keuangan dapat mengolah transaksi pembelian. Dan yang keenam, bagian keuangan dapat membuat laporan pembelian. Sedangkan bagian gudang yang ada 2. Yang pertama, bagian gudang dapat login. Yang kedua, bagian gudang dapat mengolah pesanan. Dan yang ketiga adalah pimpinan. Pimpinan dapat melihat laporan pembelian. Dan ini user case diagramnya. Jadi di sini ada 3 aktor yang dapat menggunakan aplikasi pembelian. Di antaranya aktor bagian gudang yang dapat login, kemudian dapat melakukan pemesanan. Lalu ada aktor bagian keuangan yang dapat login, kemudian dapat mengolah data barang, supplier, akun, mengolah pembelian, dan juga dapat mengolah laporan. Ada lagi aktor pimpinan yang dapat mengolah laporan. Dan di sini ada activity diagram untuk login. User membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan prompt login, lalu user akan mengisi username dan password, kemudian user menekan tombol login dan sistem akan memverifikasi data. Jika verifikasi data salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian sistem akan menampilkan kembali prompt login. Jika verifikasi data benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Di sini juga ada sistem akuntansi pembelian. Menurut Mulyadi 2016, berpendapat bahwa sistem pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan. Ada 2 bentuk golongan pembelian, di antaranya adalah yang pertama, sistem pembelian tunai. Sistem pembelian merupakan sistem yang diberlakukan oleh perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Untuk mendapatkan barang tersebut harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua, sistem pembelian kredit. Sistem informasi pembelian kredit merupakan sistem pembelian di mana pembelian barang dengan pembayaran tempo atau menunda pembayaran atau kredit serta pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli.
Jumlah dan jatuh tempo pembayarannya disepakati oleh kedua pihak. Baik, saya akan melanjutkan activity diagram mengelola data barang, yaitu ada bagian keuangan, ada sistem, dan ada database. Yang pertama, kita mengklik menu data barang, lalu request, lalu eksekusi. Sesudah eksekusi menampilkan data barang, lalu klik tambah data barang, lalu request, lalu eksekusi. Setelah eksekusi menampilkan form input data, menginput data barang, klik simpan, lalu menyimpan ada oke dan batal. Jika batal, kita menampilkan form input data. Jika oke, kita menambahkan ke data. Untuk activity mengolah data supplier, yaitu ada bagian keuangan, sistem, dan database. Contohnya hampir sama seperti activity data barang sebelumnya. Yang ketiga yaitu activity mengolah pesanan, yaitu ada sistem pembelian, ada bagian gudang. Yang pertama, bagian gudang membuka menu pesanan, lalu menampilkan halaman pesanan, memilih tambah pesanan, menampilkan nomor otomatis pesanan, menginput pesanan, lalu menghitung pajak dan menghitung subtotal, lalu menghitung totalnya. Jika oke, lalu pilih simpan. Jika batal, yaitu membatalkan pesanan, lalu mengosongkan form. Jika oke, menyimpan data pesanan, lalu mencetak PO selesai. Yaitu ada activity mengolah data barang, yaitu ada bagian keuangan, sistem, dan database. Yang pertama, mengklik menu data barang, request, eksekusi, klik tambah barang, menampilkan data barang, merequest, lalu eksekusi. Setelah eksekusi, menampilkan form input data, menginput data barang, mengklik simpan, menyimpan. Jika oke, menambahkan ke data. Yaitu ada activity pembelian, yaitu ada sistem pembelian, ada bagian gudang, ada bagian keuangan, pimpinan, dan supplier. Nah, bagian gudang, dari bagian gudang, pilih menu pembelian, lalu ke bagian sistem pembelian menampilkan daftar PO. Dari daftar PO ke bagian gudang memilih PO dan mengirim PO. Ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuka PO, lalu menandatangani PO dan mengirim PO ke pimpinan. Pimpinan memverifikasi PO. Jika terkonfirmasi penolakan, maka penerima konfirmasi penolakan, lalu ke bagian gudang menerima konfirmasi penolakan. Setelah itu final. Jika pimpinan menandatangani PO, maka bagian keuangan menerima PO, mengirim PO, lalu ke supplier menerima PO selesai. Ini adalah desain entity relation diagram. Ini adalah contoh dan desainnya. Yaitu ada desain local record structure, yaitu dari supplier ada kode supplier, nama telepon, dan alamat. Pemesanan ada nomor pesan, kode supplier, tanggal pesan, total pesan. Di date pesan ada nomor pesan, kode barang, subpesan, dan quantity pesan. Di barang ada kode barang, nama barang, harga, stok. Di jurnal ada nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor pembelian. Pembelian ada nomor beli, nomor pesan, nomor faktur, tanggal beli, total beli. Date pembelian ada kode barang, nomor beli, sub beli, kuantiti beli. Di date jurnal ada nomor jurnal, akun, debit, kredit, dan di akun ada nomor akun dan nama akun. Ada spesifikasi file yaitu supplier. Di sini ada nama file yaitu supplier. Fungsinya menyimpan data supplier,
akronimnya supplier MyID, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks, sequential, akses filenya random, panjang recordnya 71 karakter, kunci filenya kode sub, softwarenya MySQL. Yang kedua yaitu ada pemesanan, nama filenya pemesanan, fungsinya menyimpan data pesanan, akronimnya pemesanan MyID, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 21 karakter, kunci filenya 0 pesan, softwarenya MySQL. Yang ketiga ada pembelian, nama pembelian, fungsi menyimpan data pembelian, akronimnya pembelian MyID, tipe filenya transaksi, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 36 karakter, kunci filenya no beli, softwarenya MySQL. Yang keempat yaitu adalah jurnal. Nama filenya jurnal, fungsinya menyimpan data jurnal, akronimnya jurnal MyID, tipe laporannya yaitu media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 18 karakter, kunci filenya no jurnal, softwarenya MySQL. Ini adalah contoh diagram, yaitu ada login, pemesanan, pembelian, supplier, date beli, date pesan, barang, jurnal, dan date jurnal. Dan yang terakhir adalah akun. Itu selanjutnya kita ke squash diagram, yaitu ada login dari user. Yang pertama isi username dan password, lalu yang kedua isi user dan password, yang ketiga data user, yang keempat validasi login, lalu yang kelima user dan password salah, yang keenam pesan username password salah, yang ketujuh menampilkan menu utama, yang kedelapan menampilkan menu utama, yang kesembilan menampilkan menu utama, yang kesepuluh menampilkan menu utama tampil. Ini adalah squash diagram, di mana mengolah data barang dari user ke form barang, lalu ke kontrol barang, setelah itu ke barang. Ini adalah contoh squash diagram barang. Ini untuk squash diagram pembelian, yaitu ada bagian keuangan, menu utama, form pembelian, kontrol pembelian. Baik, di sini ada komponen diagram dari aplikasi pembeliannya. Jadi di sini ada komponen buat interface-nya, ada buat servernya, dan juga ada buat database-nya. Di dalam komponen database ada buat database pemesanan, pembelian, jurnal, terus akun, supplier, barang. Lalu di interface-nya ada buat interface barang, pemesanan, supplier, pembelian, akun, dan jurnal. Lalu di server ada buat controller, ada juga buat komponen adminnya. Lalu buat tampilan CSV page-nya menggunakan CSS dan juga JavaScript. Lanjut ke deployment diagramnya. Jadi di sini ada buat printer, device printernya. Nanti berkaitan dengan web browsernya. Lalu di web browser akan koneksi ke HTTP ke XAMPP. Di XAMPP ada CSS dan JavaScript. Kemudian ada juga web browser. Lalu akan terkait juga ke web aplikasi pembeliannya. Dan di web aplikasi pembelian akan koneksi ke SQL atau database SQL dan juga web service.
Kita lanjut ke ini contoh user interface-nya. Pertama buat login dan juga menu utama. Ini buat loginnya. Ini tampilan buat menu utamanya. Lalu di sini ada user interface buat barang dan juga tambah data barang. Buat pemesanan juga. Kemudian ada juga interface cetak invoice di sini. Dan juga pembelian. Kemudian tampilan belinya seperti ini. Berikut beserta juga dengan nomor pembelian yang ada dan juga tanggalnya. Kemudian juga ada laporan jurnalnya, jurnal dari pembelian barangnya. Lanjut ke implementasinya. Ini kode generation. Kode generation yaitu merupakan tahapan pengkodean untuk membuat suatu tampilan user interface. Dalam tahap ini, penulis menggunakan HTML, PHP dalam mengimplementasikan kode generation. Berikut contohnya ya. Itu pertama buat menu loginnya seperti ini. Ya. Kita lanjut ke black box testing. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil eksekusi dari pengimplementasian kode generation yang tadi dan memeriksa fungsional dari sistem yang telah dibuatnya. Jadi nanti akan diuji. Yang pertama ada tabel login bagian keuangan atau bagian gudangnya. Skenario pengujiannya yang pertama yaitu username dan password kosong, lalu klik login. Tesnya yaitu di username kita kosongin dan juga di password, kemudian kita klik login gitu. Nah, di sini hasilnya yang diharapkan yaitu sistem menolak login, menampilkan salah. Hasil pengujian sesuai, kesimpulannya valid. Itu contohnya. Kemudian lanjut lagi. Ini ada tabel barangnya, yaitu skenario pengujian. Contohnya bagian keuangan menambah dan menyimpan datanya. Klik tambah, maka sistem yang diharapkan yaitu hasilnya sistem dapat menampilkan form input detail barang dan menyimpan datanya. Hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya valid. Itu juga ada tabel buat pemesanan dan juga tabel mencetak laporan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang kami lakukan melalui observasi dan juga wawancara dengan pihak PT Puri Guntur Prakasa, maka ditemukannya permasalahan pada sistem pembelian barang, yaitu belum terintegrasinya sistem pembelian dengan baik antara bagian gudang dengan bagian keuangan. Dan juga proses pencatatan yang mereka gunakan masih menggunakan sistem manual yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan juga data pembelian lebih berisiko hilangnya lebih besar. Dengan dibuatkannya aplikasi pembelian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada pada PT Puri Guntur Prakasa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.